Bayangkan malam yang gelap, sunyi, dan dingin di wilayah kutub utara. Langit hitam pekat, hanya dihiasi oleh bintang-bintang yang berkelip di kejauhan. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Warna-warni hijau, ungu, dan merah muda muncul, menyatu dalam tarian cahaya yang membuatmu takjub. Inilah aurora borealis, atau sering dikenal sebagai cahaya utara, sebuah fenomena alam yang penuh misteri dan keindahan. Pemandangan ini bukan sekadar tampilan visual yang indah, tapi juga salah satu tanda keajaiban alam yang luar biasa. We saw yang paling luar biasa, tampilan aurora borealis. Kita telah melakukannya, itu benar-benar menakjubkan. Seperti seseorang sedang melukis di langit. Saya membuat video untuk BBC, semua tentang ilmu, tentang apa yang terjadi ketika Anda mendapatkan cahaya utara, dan bahaya yang mungkin menandakan. Namun, bagaimana sebenarnya fenomena ini bisa terjadi? Semuanya dimulai dari matahari, sebuah bintang yang jaraknya lebih dari 149 juta kilometer dari bumi. Matahari terus-menerus melepaskan partikel bermuatan listrik dalam bentuk angin surya, solar wind, yang sebagian besar terdiri dari proton dan elektron. Ketika angin surya ini mencapai medan magnet bumi, partikel-partikel tersebut ditarik ke arah kutub utara dan selatan. Disinilah keajaiban terjadi. Partikel-partikel dari matahari bertabrakan dengan atom-atom oksigen dan nitrogen di atmosfer bumi. Tabrakan ini menghasilkan pancaran energi dalam bentuk cahaya yang kita lihat sebagai aurora. Warna-warna yang muncul di langit bergantung pada jenis gas yang terlibat dan ketinggian di mana interaksi itu terjadi. Misalnya, oksigen menghasilkan cahaya hijau yang merupakan warna dominan dalam aurora, sedangkan nitrogen menghasilkan cahaya ungu atau biru. Fenomena alam yang luar biasa ini juga memiliki relevansi spiritual. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang mengajak manusia untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan bumi. Salah satu ayat yang bisa kita renungkan terkait keindahan langit dan fenomena cahaya adalah surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس Wallahu bikulli syai'in alim. Ayat ini menggambarkan kekuasaan Allah sebagai sumber cahaya, yang bisa diinterpretasikan sebagai manifestasi dari cahaya-cahaya yang kita lihat di alam semesta, termasuk fenomena aurora borealis. Cahaya ini bukan hanya fenomena fisik, tapi juga simbol kekuasaan dan kebesaran Allah yang menciptakan keajaiban di langit dan bumi. Dalam ayat lain, Allah juga mengingatkan manusia untuk memperhatikan langit sebagai tanda kebesarannya, seperti dalam surat Al-Mulk ayat 34. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Ayat ini mengajak kita untuk melihat langit, menyaksikan keteraturan dan keindahan alam semesta yang tak memiliki cacat.
Ketika kita menyaksikan fenomena seperti aurora borealis, kita diingatkan bahwa ini adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang terus-menerus mengelilingi kita. Sejak zaman dahulu, manusia telah terpesona oleh fenomena aurora borealis. Banyak mitologi kuno yang berkembang berdasarkan keajaiban ini. Orang-orang Inuit di Arktik percaya bahwa aurora adalah roh leluhur mereka yang menari di langit. Sementara itu, bangsa Viking menganggap aurora sebagai pantulan perisai para dewa yang berperang di langit. Namun, terlepas dari semua kepercayaan ini, satu hal yang pasti, keindahan aurora borealis adalah salah satu tanda dari kekuasaan alam yang luar biasa, sebuah pengingat akan hubungan manusia dengan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. I think that's what makes this life and this job so special. Still want to keep it close to what we actually see with the naked eye. We were sitting down on a frozen lake, and it was really overcast. It was completely dark. You couldn't see anything. But then suddenly, just before midnight, a small gap opened up in the clouds. Aurora borealis biasanya muncul di dekat kutub utara, terutama di negara-negara seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Finlandia. Waktu terbaik untuk melihatnya adalah antara bulan September hingga Maret, ketika malam-malam di belahan bumi utara menjadi lebih panjang dan gelap. Fenomena ini juga bisa muncul pada waktu-waktu tertentu di selatan, dikenal sebagai aurora australis atau cahaya selatan. Menyaksikan aurora borealis secara langsung sering digambarkan sebagai pengalaman spiritual yang mendalam. Di tengah keheningan malam kutub yang beku, ketika cahaya menari-nari di langit, kamu akan merasa seperti menyaksikan tarian kosmik yang tak ada duanya. Ini adalah momen di mana manusia merasa sangat kecil di tengah keagungan alam semesta, namun terhubung dengan kekuatan besar yang menciptakan segalanya. Aurora borealis adalah salah satu keajaiban alam yang paling menakjubkan di bumi. Fenomena ini bukan hanya bukti dari proses ilmiah yang rumit, tapi juga tanda kebesaran Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan keindahan yang tak terhingga. Dalam Al-Quran, kita diajak untuk merenungi langit sebagai bukti kekuasaan Sang Pencipta, dan aurora borealis adalah salah satu contoh nyata dari kebesaran tersebut. Jadi, kapan kamu akan berkesempatan untuk menyaksikan sendiri keajaiban ini? Aurora borealis bukan hanya fenomena alam, tapi juga pengingat akan keteraturan alam semesta dan tanda kebesaran Allah yang tak pernah habis untuk kita renungkan.